Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Dalam lembah yang kelam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Dalam lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Shalom. Selamat sore, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Al-Mashiach Elohim. Jika kita boleh ada pada hari ini, boleh bernapas, boleh hidup, semuanya itu oleh karena kebenaran firman Tuhan. Tuhan belum datang, itu karena Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi kita, agar kita berbuah-buah kebenaran, bertobat lebih sungguh, mengerjakan keselamatan kita untuk menerima kehidupan kekal yang telah disediakan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini saya mau bincang-bincang santai. Betapa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa. Kuasanya tidak terbatas, tidak berujung dan tidak berakhir. Tuhan itu Maha Mulia. Saudara terkasih, Tuhan itu Maha Hadir. Saudara terkasih, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan Tuhan itu Maha mengetahui akan segala sesuatu. Saudara terkasih, Ia mengetahui rancangan-rancangannya tentang diri kita, dan Tuhan mengetahui apa yang dikerjakan Tuhan. Tuhan mengetahui semuanya untuk memberikan masa depan bagi kita, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kita. Tuhan tidak terbatas dalam melakukan kehendak-Nya. Tuhan melakukan dengan kuasa yang tidak terbatas. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan membagi-bagi firman yang tertulis di 1 Petrus 5 ayat ke-10. Firman Tuhan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, sebab Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk memberikan kemuliaan yang menyempurnakan kita, meneguhkan, mengokohkan kita setelah kita menderita seketika lamanya, sebab Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, betapa kita
sebagai anak manusia. Dengan keterbatasan kita, saudara terkasih, sering kita membatasi kuasa Tuhan. Karena kita yang terbatas, saudara terkasih, karena kita tidak mempunyai iman, sehingga kita membatasi kuasa Tuhan dengan sendirinya, saudara terkasih. Sesungguhnya, saudara terkasih, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Saudara terkasih, kuasa Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Saudara terkasih, dan Tuhan itu maha hadir, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Roh-Nya bekerja di alam raya, dan Roh-Nya yang telah diberikannya bagi kita di dalam hati kita oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita menerima Roh Kudus, yaitu Roh yang memberikan kekuatan, Roh yang memberikan kebangkitan, yang menyembuhkan, yang menuntun kita di seluruh kebenaran firman Tuhan, untuk kita beroleh damai sejahtera, hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, betapa Tuhan itu tidak terbatas. Saudara terkasih, Dia Tuhan yang melindungi, memelihara kita, memberkati kita, saudara terkasih, dan kuasa-Nya tidak terbatas, kekal dan selama-lamanya. Saudara terkasih, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita lihat pada Abraham dan istrinya Sarah yang sudah berumur 90 tahun, dan Sarah sudah mati haid, saudara terkasih. Dalam kemanusiaannya, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan dapat mengandung lagi, saudara terkasih. Tetapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas dan rencana Tuhan itu harus digenapi dan harus terjadi, dan Tuhan maha hadir oleh kuasa-Nya. Maka Sarah dan Abraham yang mengalami, saudara terkasih, pikiran yang saat itu percaya atau tidak percaya, saudara terkasih, tetapi Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Sarah mengandung anak yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ishak, yaitu anak perjanjian, yaitu perjanjian oleh karena iman Abraham, dan Ishak pun lahir oleh Sarah. Betapa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, saudara terkasih, dan Tuhan akan melakukan segala rancangan dan kehendak-Nya, saudara terkasih. Manusia terbatas adanya, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Nya bekerja, dan Ia maha hadir, dan Dia maha tahu rancangan-Nya bagi kita, saudara terkasih, adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang ajaib dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika dikejar oleh orang Mesir, dan ketika mereka berhadapan dengan Laut Tebrau, mereka keadaan terjepit. Pada waktu itu kuasa Tuhan bekerja, air laut menjadi kering, sehingga orang Israel berjalan di tanah yang kering karena dikeringkan oleh kuasa Tuhan, dan mereka sampai seberang laut itu. Tetapi orang Mesir mengejar bangsa Israel untuk mendapatkan mereka. Ketika orang Mesir sampai di tanah, di laut yang kering itu, Tuhan membuka bendungan air, dan sehingga air itu mengalir dan menghanyutkan, menenggelamkan semua orang-orang Mesir. Begitulah kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara terkasih, bagi kita. Saudara terkasih, Tuhan maha hadir, dan Tuhan maha mengetahui. Roh-Nya bekerja dengan leluasa, dengan bebas di alam raya ini, saudara terkasih.
Tetapi terkadang kita manusia yang terbatas. Dengan keterbatasan kita membatasi kuasa Tuhan, saudara terkasih. Sehingga kuasa Tuhan tidak bekerja atas kita karena kita membatasi kuasa Tuhan. Sebab itu kita, saudara terkasih, hanya dapat melihat kuasa Tuhan itu dengan mata iman kita, sehingga kita dapat menembus keterbatasan kita, sehingga kita dapat melihat rencana Tuhan bagi kita ialah rancangan untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Jika keadaan kita, saudara terkasih, hari ini, keadaan kita yang dalam keadaan sakit, atau keadaan dalam pencobaan, beban kehidupan, saudara terkasih, kita jangan takut dan jangan ragu dan jangan bimbang, saudara terkasih. Jika kita menginginkan mujizat, kita jangan takut, jangan ragu dan jangan bimbang. Dan kita harus mempunyai iman yang teguh, saudara terkasih, agar kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara terkasih. Sebab orang bimbang, orang ragu itu, saudara terkasih, ibarat gelombang air yang ditiup angin kian kemari, dan orang bimbang tidak akan mendapat pun apa yang menjadi kerinduannya, saudara terkasih. Sebab itu, jika kita mempunyai masalah, pencobaan, beban kehidupan, saudara terkasih, kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa dengan tidak terbatas, Maha Hadir, Maha Tahu, menjadikan semuanya sesuai dengan kehendaknya, saudara terkasih. Sebab Ia berfirman maka ada, dan Ia berfirman maka jadilah, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi engkau dan meneguhkan engkau. Setelah sekian kamu menderita, kamu akan menerima kemuliaan, saudara terkasih, sebab Dialah Tuhan yang kekal, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Sebab itu, saudara terkasih, di dalam penderitaan, pencobaan, masalah, beban kehidupan, saudara terkasih, jika kita percaya bahwa Tuhan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan, untuk menerima kemuliaan yang melengkapi kami, meneguhkan, mengokohkan kamu seketika kamu menderita, saudara terkasih, sebab Ialah Tuhan yang berkuasa untuk selama-lamanya. Kita harus percaya, saudara terkasih, bahwa pencobaan, masalah, beban kehidupan itu ialah untuk menguji iman kita, agar iman kita itu berbuah-buahkan ketekunan, agar kita sempurna dan tidak bercacat celah dikala Tuhan datang kedua kali, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, di akhir zaman ini, saudara terkasih, apapun keadaan kita, masalah, pencobaan, saudara terkasih, kita tidak usah takut, kita jangan bimbang, jangan ragu, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus Kristus, datang kepada firman-Nya, percaya dan jangan bimbang. Kita harus melihat dengan mata iman kita untuk menembus keterbatasan kita, agar kita melihat rencana rancangan Tuhan yang begitu mulia bagi kita, sehingga kita yang sakit disembuhkan. Bukan saja disembuhkan, saudara terkasih, kita menjadi saksi bagi Tuhan untuk menyampaikan kuasa kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi di mana Tuhan menyembuhkan kita, saudara terkasih. Kita menjadi saksi-saksi iman, saudara terkasih. Terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, dunia semakin gelap, saudara terkasih. Yang jahat semakin jahat, dan manusia mengalami pencobaan-pencobaan. Tidak terkecuali, semuanya mengalami pencobaan-pencobaan, saudara terkasih. Tetapi jika kita datang kepada firman Tuhan, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi kita,
dan kita menerima rohnya oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saudara terkasih, kita mempunyai kuasa, sebab roh yang diberikannya bagi kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Saudara terkasih, roh yang melakukan perkara-perkara besar, yang menyembuhkan kita, yang memberikan kita kekuatan. Saudara terkasih, yang menyembuhkan kita, firman-Nya menguduskan kita. Saudara terkasih, sebab itu Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, oleh karena firman Tuhan kita dikuduskan, disucikan oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita jangan takut dan jangan bimbang. Kita hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kekuatan kuasa yang maha tinggi. Kita buka hati, bertekun di dalam iman, hidup dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi, agar kita beroleh hati yang takut akan Tuhan, dan kita melakukan kehendak firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga kita mengalami Tuhan di dalam segenap kehidupan kita, sehingga apapun keadaan kita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, di dalam segala masalah apapun, kita berseru dengan hati percaya dan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kuasanya yang menyembuhkan kita, kuasa bilur-bilur yang menyembuhkan kita, maka kita akan sembuh dan kita akan selamat. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini, saudara terkasih, apapun keadaan kita, masalah pencobaan kita, tapi kita mempunyai Tuhan yang dengan kuasa yang tidak terbatas. Saudara terkasih, yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Saudara terkasih, melakukan perkara-perkara besar, mukjizat terjadi, kuasa Tuhan bekerja oleh rohnya. Saudara terkasih, sehingga kita beroleh kemenangan dan beroleh kemenangan hari demi hari. Saudara terkasih, sebab itu biarlah kita semakin hari semakin diperbaharui. Walau tubuh lahiriah kita semakin merosot, namun tubuh rohani kita dibaharui demi hari, untuk dapat mencapai kesempurnaan, sehingga kita tidak kekurangan satu apapun. Saudara terkasih, sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, saudara terkasih, kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara terkasih, berseru, berharap, dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Saudara terkasih, dan biarlah sampai di sini firman Tuhan, dan biarlah kita oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah memanggil kita di dalam Yesus Kristus untuk memperoleh kemuliaan, memperlengkapi kita, menguatkan kita, meneguhkan kita seketika kita setelah mengalami penderitaan, sebab Dialah Tuhan yang maha kuasa, maha mulia. Saudara terkasih, sampai di sini firman Tuhan. Kiranya biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.